Ku percaya mujizat-Mu Indah Putri Perdana terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan, jumpa dengan saya. Kali ini saya akan bahas kuasa Tuhan masih ada sampai saat ini. Buktinya apa? Tonton video yang satu ini. Indah Putri Perdana Indah Putri Perdana in Jesus' name. Kita sudah menonton videonya. Kuasa Tuhan masih nyata hingga hari ini, detik ini. Terbukti kesaksian Ibu Damaris ini, di mana putrinya mengalami sakit penyakit, yaitu sakit autoimun. Vonis dokter sudah 4 bulan dia mengidap penyakit autoimun. Di dalam status Facebooknya, beliau men-share di grup hambanya Pastor Andi Simon. Beliau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, mengucap terima kasih kepada hambanya Pastor Andi Simon. Biarlah Tuhan memberkati keluarga, memberkati pelayanan dan juga tim yang ada. Dan saya sebagai pembaca yang setia sangat senang, sangat bangga bahwa ada banyak saudara-saudara kita yang mengalami pergumulan, khususnya dalam sakit penyakit. Mereka dijamah, dilawat dan diberkati Tuhan. Dan saya mau katakan, apalagi ibu ini yang mengalami pergumulan. Di mana sih seorang ibu anaknya sakit, pasti sedih ya. Seorang ibu pasti berusaha apa yang harus diperbuat supaya anaknya sembuh. Dan kita tahu sakit autoimun ini menyerang sistem imun atau kekebalan tubuh yang merusak organ tubuh manusia seperti ginjal, paru-paru, jantung, kulit, bahkan sumsum tulang belakang. Dan orang seperti ini cepat sekali capek, susah untuk beraktivitas. Tapi ibu ini memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang kuat, di mana imannya ada. Dia pergi kepada hambanya Pastor Andi Simon. Kita tahu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Iman tidak bisa kita lihat, tetapi kita percaya bahwa iman itu teguh, iman itu ada di dalam hidup kita, sehingga melalui iman itu sesuatu yang besar boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya Yesus berkata, jika
jika anak manusia datang, Adakah iman di bumi? adakah ia mendapatkan iman di bumi? Nah, Yesus sudah datang ke dunia. Kita memiliki iman enggak? Memiliki pengharapan enggak kepada dia? Saya teringat dalam Kejadian 22 bahwa Bapak Abraham mempunyai iman yang besar, iman yang teguh kepada Allah. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, "Hei Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi itu menjadi korban bagiku." Abraham taat setia, padahal dia sudah menanti anaknya sampai 25 tahun. Tetapi karena Tuhan yang berfirman kepada Abraham, Abraham pun melakukannya dengan segenap hati. Dia membawa anaknya Ishak naik ke Bukit Moria. Dia mempersembahkan anaknya di situ. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan berkata, "Abraham, aku sudah tahu isi hatimu." Tuhan pun menyiapkan domba menjadi pengganti dari anaknya Ishak. Karena Tuhan sudah melihat hati Bapak Abraham. Sesungguhnya Abraham sangat mengasihi Tuhan. Betul, Abraham mengasihi anaknya Ishak, tetapi dia lebih mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatannya. Terbukti dia mau memberikan anaknya menjadi korban syukur kepada Tuhan. Ini yang mau saya katakan, bahwa ibu tadi mempunyai iman yang teguh. Walaupun dia mempunyai pergumulan, anaknya mengalami sakit autoimun, dia tidak berputus asa, dia tidak kecut dan tawar hati, dia tidak menyalahkan orang lain, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia pergi ke dokter, dia datang kepada hamba Tuhan, notabene adalah hambanya Pastor Andi Simon. Dan ketika itu dilakukan, sesuatu yang besar pun terjadi bagi ibu ini, sehingga anak putrinya mengalami pemulihan, bisa beraktivitas kembali, dia sehat. Puji Tuhan. Dan yang kedua, saya dapat pesan dari kejadian atau peristiwa kesaksian Ibu Damaris ini. Di situ saya lihat bahwa ibu ini tahu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Melalui status Facebooknya, di mana dipaparkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, terima kasih kepada hambanya Pastor Andi Simon, anakku sudah sehat, sudah bisa beraktivitas. Ini yang saya katakan di dalam Alkitab, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta, tetapi satu orang yang datang kepada Yesus mengucap syukur, berterima kasih, dia mau mengikut Tuhan. Kenapa? Karena dia mengalami lawatan Tuhan, dia mengalami pemulihan Tuhan. Dia yang kusta tahir, pulih. Kita tahu penyakit kusta adalah penyakit yang menjijikkan, penyakit yang dikucilkan oleh masyarakat Yahudi. Tetapi pada saat dia mengalami pemulihan, dia pun mengucap syukur datang kepada Tuhan. Yang saya mau katakan, firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika kita mengucap syukur, Tuhan lihat hati kita, bukan hanya persembahan kita Tuhan lihat, tetapi Tuhan mau hidup kita ini, kita datang kepada Dia, menjadikan persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Dia. Bukankah di dalam Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan, sebab itulah ibadah yang sejati. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ditolong Tuhan, ketika Bapak Ibu dipulihkan Tuhan, ketika Bapak Ibu dibebaskan, dilepaskan, dijamah oleh Tuhan, jangan pernah lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Nyatakanlah itu di dalam hatimu kepada Tuhan, dan ucapkanlah itu syukur kepada Tuhan, dan nyatakan itu kepada hamba Tuhan, bahwa engkau mengalami lawatan Tuhan, bahwa engkau mengalami pemulihan dari Tuhan. Jangan melupakan Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kita. Tuhan baik, sangat baik. Ucapkanlah syukur pujian hanya untuk Tuhan. Biarlah melalui kesaksian dari Ibu Damaris ini mengingatkan kita kembali, sekalipun ada pergumulan, persoalan yang kita hadapi, jangan kita menyalahkan orang lain, menyalahkan suami, menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri, tetapi datang kepada Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan yang bertindak. Kita percaya ketika ada persoalan kita, datang kita kepada Tuhan, kita yakin Tuhan yang bertindak, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Demikianlah ulasan saya ini, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Masker, ganti masker.
Kalau sudah langsung balik. Ya, langsung pulang. Kalau sudah langsung pulang. Ya. Ya. Duduk aja di tempat ya. Di tempat aja. Saya selalu sampaikan bahwa roh-roh jahat itu datang mau bikin sakit, bikin masalah, bikin susah. Saudara, Yesus datang membawa kesembuhan. Amin. Saya perintahkan untuk Islam. Bangunlah. Siapa namanya? Bangun. Bangun. Kamu sudah sembuh. Siapa? 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 Saya perintahkan kau lepaskan dari kuasa roh jahat. Jangan Dan dikumpulin hari ya ini kita kumpulan Facebooknya. keluarga keluargamu. Out! Pastor, Siapa namamu? Mana anakmu? anak saya juga di Sini anaknya. ibu-ibu sebentar ya, Bu. Saya nggak tidur di rumah. Gimana Bu setelah didoakan Ya, pesta? puji Tuhan anak saya Sudah bisa jalan ya Bu? Ya, Ya. iya. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Amin. Tuhan berkati Amin. semuanya. Ya. Gimana Pak setelah didoakan pesta? Tadinya tidak bisa duduk begini. Tadi tidak bisa duduk begini ya? Sekarang sudah bisa. Sudah bisa. Ya. Ya, sekarang bisa duduk Iya. lurus ya. Tadinya sebelumnya di kursi roda ya Bu ya? Iya, di kursi roda. Iya. Tidak bisa duduk. Iya. Semoga terberkati ya. Amin ya. Dan selalu miring terus ya Ya. tadi. Sekarang sudah lurus ya? Ya, sekarang Puji Tuhan Pak ya. saya duduk tegak ya. Terima kasih Pak. Ini perut asam lambung kan gede, tapi ya alhamdulillah saya orang Islam ya, alhamdulillah tidak merasakan. Terima kasih.